Pemirsa, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki banyak gugusan pulau yang potensial untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satunya di Kecamatan Ponelo Kepulauan yang terdiri dari beberapa desa. Nah, di program Mukaliliku edisi kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat potensi di Ponelo Kepulauan. Salah satunya di Desa Otiola. Untuk itu, ikuti terus keseruannya. Wah, luar biasa. Ayah, saya ingin bertanya nih terkait hal penting di desa ini. Salah satunya bagaimana nih sejarah awal hingga terbentuknya Desa Otiola ini. Mungkin bisa Ayah jelaskan sedikit. Baik, Mbak. Terkait dengan sejarah Desa Otiola, sedikit kami jelaskan bahwa Desa Otiola itu merupakan pemekaran dari Desa Ponelo. Sebelumnya Desa Otiola itu adalah merupakan dua dusun yang ada di wilayah Desa Ponelo. Setelah wilayah yang ada di bagian utara Kabupaten Gorontalo waktu itu dimekarkan menjadi sebuah kabupaten, maka Desa Ponelo yang tadinya sebagai desa itu dimekarkan menjadi sebuah kecamatan. Nah, terdiri dari 4 desa dan salah satunya adalah Desa Otiola. Untuk potensi dari Desa Otiola ini seperti apa ya? Ya, terkait dengan potensi yang ada di Desa Otiola, kalau menurut kami ini ada 2 potensi yang sangat menonjol. Itu yang ada di sumber daya alam yang ada di Desa Otiola. Yang pertama itu potensi pertanian dan yang kedua ada potensi kelautan. Ya, kita lihat saja di seputaran Desa Otiola ini bahwa setiap lahan perkebunan itu, di situ hampir semua ada pertumbuhan kelapa. Jadi paling banyak lahan perkebunan masyarakat itu ada kelapanya di situ. Tetapi yang menjadi keluhan masyarakat juga ini terkait dengan harga ya. Harga kopra, dalam hal ini kopra. Yang mana harga ini sering naik, sering turun. Dan alhamdulillah sekarang ini kami mendapat informasi daripada petani-petani kelapa bahwa alhamdulillah untuk sekarang masih bertahan pada angka 1.100 ya per kilogram untuk kopra. Nah itu. Wah, baik nih. Ayah, saya juga sangat tertarik nih terkait infrastruktur dan juga pembangunan di Desa Otiola ini. Ya, terkait dengan kendala infrastruktur yang ada di wilayah Kecamatan Ponelo Kepulauan, khususnya yang ada di Desa Otiola, memang ada satu hal yang sangat krusial ya, yaitu akses jalan. Akses jalan ini setiap tahun ini menjadi keluhan masyarakat dan setiap tahun kita untuk melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa. Ini yang menjadi usulan yang selalu jadi prioritas juga, baik itu di desa, di kecamatan, artinya akses jalan, penghubung antara satu desa dengan desa lainnya, juga penghubung antara desa dengan pusat pemerintahan yang ada di kecamatan. Itu. Kami pun merasa kesulitan ya, ketika kami ingin berkoordinasi ya, berkomunikasi dengan pemerintah yang ada di kecamatan, kadang itu bisa saja tidak terlaksana karena adanya akses jalan yang kurang bagus untuk dilalui oleh baik kami maupun masyarakat yang ada di Desa Otiola. Oke, mungkin Ayah untuk harapan kedepannya di Kecamatan Ponelo Kepulauan ini, tepatnya di Desa Otiola ini, kedepannya seperti apa ya harapannya? Ya, terkait dengan harapan ini juga, ini sesungguhnya ini dikhususkan kepada pemerintah ya. Lebih khusus pemerintah yang ada di daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Bagaimana akses jalan yang ada di Kecamatan Ponelo Kepulauan bisa terselesaikan, dalam hal ini bisa sampai kepada pusat pemerintahan yang ada di kecamatan. Karena akses jalan poros yang ada di wilayah Kecamatan Ponelo Kepulauan itu masih berkisar kurang lebih 3 km. Masih ada kurang lebih 3 km lagi yang belum
tersentuh atau yang belum dianggarkan oleh pemerintah daerah. Karena dalam kurun waktu 5-10 tahun kemarin itu untuk akses jalan, dalam hal ini jalan poros yang menghubungkan antara desa dan desa, itu sudah 4 kali diintervensi oleh anggaran yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Ya. Insya Allah ke depan ya dengan pemerintahan yang baru, insya Allah bukan lagi sepotong-sepotong jalan yang dibangun oleh pemerintah, tetapi insya Allah ini bisa meliputi semua jalan, semua desa-desa yang ada di Kecamatan Ponelo Kepulauan. Artinya sampai ke Malambe ujung. Oke, baik. Terima kasih, Ayah. Desa Otiola, Kecamatan Ponelo Kepulauan sampai saat ini masih membutuhkan banyak perhatian, terutama menyangkut infrastruktur jalan, serta sarana dan fasilitas kesehatan, maupun fasilitas pendidikan. Minimnya sarana prasarana tersebut akhirnya membuat desa ini masih menjadi daerah tertinggal yang membutuhkan prioritas pemerintah daerah. Di tengah minimnya infrastruktur, Desa Otiola Kecamatan Ponelo Kepulauan sebenarnya memiliki banyak potensi. Salah satunya komoditi rumput laut yang banyak dibudidayakan oleh nelayan maupun warga setempat. Saya pun menyempatkan diri untuk melihat dari dekat budidaya rumput laut yang diketahui menjadi salah satu komoditi unggulan di Desa Otiola. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Wah, dengan Ibu siapa nih? Dengan Ibu Reti. Oke Ibu, saya numpang duduk ya. Ya. Oke Ibu, saya mau tanya-tanya sedikit nih terkait dengan rumput laut di depan saya ini. Nah, ide awal hingga terfikirkan membudidayakan rumput laut ini seperti apa awal mulanya? Awal mulanya ini, saya ini kan cuma di kebun. Iya. Baru ndak ada hasilnya. Baru saya tiba turun di laut. Bagaimana kondisinya di laut atau apakah bagus atau tidak. Saya coba. Nah, saya coba 1 kali itu jadi bagaimana dia punya rumput laut ini. Saya bilang begitu. Alhamdulillah 1 kali saya coba. Jadi 3 minggu begitu kemudian jadi 3 res. 3 res itu kembang-kembang terus sampai saya sudah balik lagi di kebun, sudah di rumput laut. Oh, jadi seperti itu Ibu ya. Nah, Iya. kalau untuk masa panen dari rumput laut ini sendiri jangka waktunya berapa lama? 45 hari. 45 hari. Nah, untuk 45 hari itu sudah menghasilkan berapa rumput laut per kilogram kah atau seperti apa? Itu nanti jaga hitung gram begitu, cuman 1 pores begitu. Dia kalau saya coba kemarin kalau 100 res itu jadi 1 ton. Oh, jadi 1 ton. ton. Kalau dia bagus ini jadi 1 ton, DP harganya itu jadi 12 juta. DP hasil kalau yang ini. Baik. Kalau sekarang ini Ibu kan lagi memisah-misahkan nih antara rumput lautnya sama tali saat ini. Kira-kira ini dinamakan apa, Bu? Apakah ini sudah panen atau belum ini? Masih dipisah ini. Oh, masih dipisah. Oke. Terus berarti ini dikembalikan lagi ke laut? Iya.
jarak dipisah ke panen itu berapa lama jangka waktunya? Kalau mau dipisah begini, dia cuma 3 minggu. Kalau dipanen dia 45 hari. Oke. Supaya kadar airnya tidak terlalu tinggi. Oke. Nah, Ibu sendiri awal mulanya sampai terfikir nih Bu, menjadikan rumput laut ini sebagai mata pencaharian. Kan Ibu awalnya bekerja di bidang dan sektor pertanian kan? Nah, awal mulanya sampai terfikir ide ini nih Bu, bagaimana? Dan apakah searching di YouTube kah atau di tempat lain? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, saya itu karena saya lihat ke sana saya punya om-om cuma ada coba saja sampai saya meluncur ke laut, ada coba ini rumput laut. Baru hasilnya bagus, saya fokus di situ, saya tidak lagi di ini. Karena saya ada coba dia 1 tali itu jadi 3 jadi 9, baru terus sampai terisi dia sampai 100 res. Oke. Nah, kalau kan kita lihat di sini ada bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang ikut membantu masa pisah dari rumput laut ini. Nah, kira-kira mereka setiap hari datang atau panggilan saja untuk ikut memisah rumput laut ini? Itu nanti DP waktu semua pisah waktu 3 minggu itu baru mau pakai ini anggota bagian saya. Itu. Iya. Oke. Nah, setelah terjadi rumput laut ini, kira-kira proses selanjutnya ini dibuat seperti apa? Dikeringkan dulu ya. Kalau masa jemurnya berapa hari, Ibu? Tergantung, kalau cuaca begini dia kalau dia panas bagus dia paling tinggi dia 5 hari. Paling tinggi 5 hari. Gitu. Berapa tuh Ibu harganya? Kalau harganya di dinas itu ada 5.000 per kilo. 5.000 per kilo. Kalau di pasarannya sendiri berapa? Kalau di pasarnya, kalau saya punya yang kering dia cuma 15 kalau 15. Kalau sekering, kalau basah dia 5.000 per kilo. Oh, berarti kalau kering dia harganya 15.000. Tetapi kalau basah dihargai 5.000 rupiah. Iya. Oke. Nah, kalau untuk Ibu Reti sendiri harapannya ke depan tentang budidaya rumput laut ini seperti apa untuk masyarakat di Desa Otiola ini? Kalau menurut sama saya kan sebagai penampung, kasihan kalau orang mau pisah begini kan tidak ada uang kan, orang mau pisah-pisah kan kasihan, cuma nelfon saya mau minta bantuan cuma untuk mau bayar akan orang ikat begitu sampai sebar ini orang ikat rumput laut. Oke, berarti harapannya ke depan bisa ini ya lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah juga terkait dengan budidaya dari rumput laut ini sendiri biar lebih dikenal luas mungkin oleh masyarakat Gorontalo khususnya ya. Baik, terima kasih ya Ibu Reti. Sama-sama. Wilayah laut Kabupaten Gorontalo Utara yang mencapai 40.000 km persegi, termasuk yang melintasi wilayah Desa Otiola, memang potensial untuk usaha budidaya rumput laut. Tidak heran, banyak warga di desa ini yang semula mencari nafkah sebagai petani ladang, kemudian beralih menjadi pelaku usaha budidaya rumput laut. Komoditi rumput laut sendiri dapat dipanen dalam kurun waktu 2 hingga 3 bulan dengan omset sekali panen mencapai jutaan rupiah. Pelaku usaha budidaya rumput laut di Desa Otiola sendiri saat ini sudah banyak mendapatkan bantuan dari intervensi pemerintah melalui dinas terkait dengan sasaran kelompok usaha yang sebagian besar dikelola kaum ibu rumah tangga. Desa Otiola, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara, juga memiliki beberapa potensi di sektor pertanian dan perkebunan. Sebagian besar penduduknya mengolah lahan pertanian jagung dan tanaman kelapa. Khusus untuk komoditi kelapa, sebagian diolah menjadi minyak kelapa kampung yang dikelola menggunakan alat modifikasi. Salah satunya yang ada di rumah produksi minyak kelapa Kampung Ponelo.
Pak Rano, saya ingin tanya sedikit nih terkait dengan bagaimana ide awal usaha membentuk minyak kelapa kampung ini, Pak. Ya, ide awal itu dari waktu apa dulu kita waktu COVID. Iya. Memang kan itu ide itu timbul dari situ waktu ekonomi yang masih terpuruk waktu itu. Alhamdulillah sekarang bisa berjalan. Dari ide itu dari diri sendiri, dari saya dengan keluarga. Di situ ya kita ada kemauan, nah di situ usaha itu bisa berjalan. Oke. Baik, nah kan Pak, kita tahu sendiri masyarakat desa Otiola ini mata pencahariannya yaitu sebagai nelayan kan, karena tempat tinggalnya yang yakni di sekitar pesisir pantai. Nah, kenapa usaha minyak kelapa ini menjadi pilihan dari Bapak Rano sendiri? Iya, kalau masyarakat Ponelo atau Otiola sekitarnya ini memang semua itu nelayan dengan petani, termasuk saya juga nelayan, saya juga petani. Tapi memilih usaha jadi usaha minyak kelapa ini UMKM, karena itu terbentuk ide itu dari diri sendiri. Karena peluang usaha ada, baru bahan baku tersedia di Ponelo, di Otiola ini kan tumbuh bahan kelapa terlalu banyak, sampai timbul di situ saya bikin minyak kelapa ini. Saya pikir minyak kelapa ini tidak terlalu booming kan di sana, di luar sana kan tidak mungkin booming seperti ini. Tapi pada akhirnya kenyataannya sampai sekarang usaha berjalan, alhamdulillah booming ini usaha dan bisa dikenali oleh masyarakat umum, bahkan kita sudah kirim ke luar daerah. Oke, baik. Nah, Pak, untuk dari pemerintah sendiri nih, apakah mendapatkan perhatian khusus untuk minyak kelapa ini? Kalau dari pemerintah sudah. Pemerintah apresiasi, pemerintah desa, kabupaten, provinsi, bahkan ini rumah produksi ini kan keluar dari Dinas Keperindak Provinsi. Dari 2023 saya terima ini rumah produksi sama alat prasarana yang lainnya. Alhamdulillah dari bantuan itu usaha ini bisa meningkat dan bisa berjalan sampai sekarang ini. Oke, kira-kira bantuan dari pemerintah itu seperti apa saja? Bantuan dari pemerintah, satu spek pemerintah itu kasih saya bangunan ini, baru alat penunjang lainnya seperti gilingan kelapa sama mesin adukan santan yang sekarang ada di tempat ini. Itu dari 2023 langsung dari pemerintah dari Dinas Keperindak Provinsi. Oke, baik. Nah, untuk cara mempromosikan minyak kelapa ini sendiri awalnya seperti apa, Pak? Awal promosi ini, saya kan waktu itu belum kenal sosial media. Tapi alhamdulillah anak-anak bisa mengenali itu. Sekarang promosi ini dari anak-anak saya, dari teman, dari saya. Tapi paling banyak kita orang jualan itu, sosial media itu, saya pikir tidak terlalu, mungkin 50% sosial media, lebih banyak langsung dijual ke produsen yang ada. Nah, Pak Rano, untuk minyak kelapa milik Pak Rano sendiri ini, apa yang membedakan dengan minyak kelapa lainnya? Kalau yang sekarang ini, yang saya kelola sekarang, dia semua menggunakan teknologi seperti alat mesin. Dan saya rasa waktu lalu saya pakai yang manual itu, usaha belum terlalu ini, kita pakai yang manual tuh. Biasanya minyak kelapa identik dengan diparut pakai parutan kecil, sama dipakai tangan kan, untuk peras santan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah pakai alat, dia lebih higienis dan pekerjaan itu lebih mudah. Peningkatan produksi juga lebih banyak dibandingkan yang kita pakai yang manual ini. Oke Pak, untuk harga jualnya sendiri kira-kira berapa Pak? Harga jual sekarang ini per 1 liter dia 40.000. Oh, 40. Saya jual itu dia ukuran packingnya 500 mg. Dia harga 20.000. Di pasaran di lapak dia, di luar itu dia ecerannya sampai 25.000. Oke, nah sejauh ini apakah ada kendala Pak selama proses pembuatan minyak kelapa ini Pak? Ya, kendala di sini di Otiola ini termasuk jalan. Kita pemasaran itu kan sering kalau di darat itu dibedakan, kalau hujan kita bisa jalan tuh, kalau di Ponelo sekitarnya tidak bisa. Karena jalan juga setengah mati, baru kita lagi nyebrang pakai perahu tuh. Nah, sampai itu juga itu kendala yang ada. Kalau soal pemasaran di luar sana itu sangat terbuka untuk minyak kelapa Ponelo ini. Oke, baik Pak. Untuk harapan kedepannya bagi masyarakat desa Otiola kedepannya seperti apa Pak? Harapan saya untuk masyarakat, terutama pengusaha UMKM yang berada di
Kecamatan Ponelo Kepulauan, khususnya di Desa Otiola. Pantang mundur, peluang kita besar, dan pemasaran di luar sana itu sangat terbuka. Insya Allah ke depan kami dari asosiasi juga begitu peduli. Insya Allah semua kendala seperti surat izin semua itu insya Allah kami dari asosiasi akan penuhi itu, dan kami siap bekerja demi UMKM yang berada di Desa Otiola, khususnya di Ponelo Kepulauan. Pemirsa, di balik keterbatasan infrastruktur dan sarana penunjang lainnya, masyarakat Desa Otiola, Kecamatan Ponelo Kepulauan memiliki begitu banyak impian untuk menjadikan desa mereka lebih maju dan setara dengan desa lainnya di Provinsi Gorontalo. Semoga apa yang mereka cita-citakan dapat terwujud untuk menjadikan desa di Kecamatan Ponelo Kepulauan ini sejahtera dan makmur, khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara. Semoga apa yang kami sajikan dalam program Lokal itu edisi kali ini dapat bermanfaat. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.